Otoritas daripada Tuhan dan kekudusan daripada Tuhan. Inilah yang membawa Petrus kemudian merendahkan diri dan bertobat. Otoritas daripada Tuhan itu langkah pertama. Sebagaimana pergumulan ini juga terjadi di dalam diri Yesaya. Ketika Yesaya masuk ke Bait Allah pada tahun matinya Uzia, dia masuk pertama, dia bertemu dengan the authority of Adonai. Kalau saudara baca Yesaya pasal 6, pertama kali yang muncul adalah kata Tuhan dengan T besar yang lain huruf kecil. Itu Adonai. The sovereign Lord. The authority of Adonai. Tapi ketika masuk ke dalam ayat-ayat selanjutnya, nanti saudara akan menemukan di situ saudara Yesaya bertemu bukan lagi dengan the authority of Adonai, tapi dengan the holiness of the Lord. The holiness of Yahweh. Mirip sekali. Pergumulan Petrus mirip sekali dengan pergumulan Yesaya. Dan saudara lihat setelah Yesaya bertemu dengan kalimat malaikat kudus, kudus, kuduslah the Lord. The holiness of the Lord. Langsung Yesaya berkata apa? Sungguh aku orang binasa. Aku orang berdosa. Aku orang najis. Saudara lihat sama sekali bicaranya. Setelah Yesaya mengatakan demikian, maka panggilan Tuhan muncul. Siapakah yang akan kuutus? Setelah Petrus mengatakan I am a sinful man, Tuhan berkata kamu kujadikan penjala manusia. Dari the authority of the Lord, of Adonai kalau Yesaya, menuju kepada the holiness of the Lord, yang kemudian muncul adalah kesadaran berdosa dan terakhir ditutup dengan panggilan. 4 tahap ini juga terjadi pada Petrus. The authority of a master, the master. Master itu Tuhan, epistata. The authority of epistata. Lalu kemudian the holiness of kurios. Lalu kemudian kesadaran berdosa. Dan ditutup yang keempat dengan panggilan. Saudara heran sekali ya. Tuhan bisa melakukan proses yang begitu sama dengan pergumulan yang dialami oleh Yesaya. Yesaya masuk saudara perubahan dia yang terjadi adalah Yesaya masuk dengan duka cita karena kematian Uzia. Sebagaimana kita tahu semua, Uzia mati di dalam skandal karena dia merampas hak imam-imam dan dia dikutuk mati dalam penyakit kusta dan dia mati di dalam pengasingan. Dan Uzia adalah salah satu raja yang membesarkan kerajaan Yehuda sehingga kematian Uzia menggemparkan. Kematian Uzia bukan berbeda dengan kematian pemimpin-pemimpin besar. Pada waktu sejarah terjadinya kematian seorang pemimpin besar diumumkan. Misalnya ketika Mahatma Gandhi meninggal. Lalu Perdana Menteri Nehru mengumumkan di radio. Suara begitu berat. Perlahan bicaranya. Dan memberi penjelasan-penjelasan. Hari ini orang yang begitu penting. Mahatma Gandhi sudah meninggal. Bicara begitu berat. Bicara begitu sulit. Karena sudah dipanggil Tuhan. Sama seperti ketika Gus Dur meninggal. Yang mengumumkan itu adalah Presiden SBY. Maka saudara sekalian, sama juga. Ketika pemimpin besar meninggal, suatu suasana begitu lain. Tapi kematian Uzia beda sekali. Kematian Uzia sama dengan kalau kita di Indonesia mendengarkan presiden mati. Bukan anak presiden. Presiden Republik Indonesia meninggal overdosis narkoba. Bukan hanya gempar, saudara. Meninggal serangan jantung. Dengan meninggal overdosis narkoba. Beda sekali. Gempar, gosip, desas-desus akan merajalela di seluruh negara. Coba cek, matinya sendiri apa sama selingkuhan? Ya? Atau sama preman? Coba cek sama siapa matinya? Kok bisa overdosis narkoba? Wah, desas-desus. Wah, pantes. Ya. Pantes itu orang-orang narkoba dibebasin. Karena rupanya presiden sendiri pemakai. Setelah ditelusuri, oh pantas rupanya presiden itu bukan hanya pemakai, dia bandar besar. Wah kacau, menjadi negara kacau. Dan inilah yang dialami oleh Yesaya. Yesaya sebagai orang istana, dia dalam suasana berduka cita. Ketika Raja Uzia mati, dia masuk ke dalam bait Allah untuk mencari pimpinan Tuhan. Waktu itulah Tuhan memberi jawaban kepada dia. Ketika dia masuk, dia mengatakan, aku melihat Tuhan duduk di tanya. The authority of Adonai. Adonai sedang duduk di tahtanya yang menjulang tinggi. Yesaya datang dengan berduka karena Uzia. Dia pulang dengan berduka karena dosa. Petrus bertemu Tuhan. Berduka karena tidak dapat ikan. Dan selesai itu dia berduka karena dia berdosa. Saudara lihat perbedaan di sini. Yesaya berduka karena Uzia mati.
Itu suasana yang menggemparkan, apalagi Yesaya adalah keluarga kerajaan Uzia, keluarga istana. Itu suatu duka cita yang double. Karena sebagai orang Yehuda, sebagai keluarga istana mengalami duka cita itu. Tapi ketika dia masuk bertemu Tuhan di bait Allah waktu dia pulang, Yesaya berduka karena dosa dia. Ketika Petrus bertemu dengan Tuhan, dia berduka. Suasana itu terasa di dalam ayat yang kelima. Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dua kata yang muncul ya, dua bagian. Sepanjang malam bekerja keras. Sepanjang malam doing nothing. Itu gak enak sekali, saudara. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi kemudian Tuhan membukakan yang lebih besar. Dia berduka cita karena dosa. The authority of Adonai menuju kepada the holiness of Yahweh. Inilah pergumulan Yesaya. Pergumulan Petrus adalah the authority of epistata menuju kepada the holiness of Kurios. Dan Kurios adalah terjemahan Yunani dari Yahweh. Begitu dekat pimpinan Tuhan ini kepada dua orang yang ada di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen juga bergumul, saudara. Karena kita bergumul pertama-tama dengan the authority of the Lord. Kita bergumul dengan otoritas Tuhan. Kita tidak sanggup, saudara. Kita menyerah. Kalau sudah dipukul Tuhan, kita angkat tangan, saudara. Sudah mengalami begini, begitu, kita sudah tidak sanggup lagi, saudara. Itu sebabnya banyak orang tidak berani melawan. Bukan karena dia tidak melawan. Bukan karena dia trust and obey. Bukan, saudara. Karena dia tidak mempunyai power untuk melawan Tuhan. Dia menyerah. Menyerah tidak bisa lawan. Tapi dia masih memberontak. Seperti yang dikatakan Paulus, ada gala rangsang di belakang. Yang ketika dia berontak, dia tendang ke belakang, ada tombak yang menusuk kaki dia. Sementara dia tidak sanggup, ya sudah, dia taat saja. Yesaya datang ke bait Allah karena Adonai. Dia datang kepada bait Allah secara Tuhan duduk di tatanya yang menjulang tinggi. Dia datang secara sekalian sebagai orang yang tidak bergumul dengan dosa dia pertama-tama. Tapi setelah bertemu dengan the holiness of Yahweh, Yesaya menjadi bergumul, saudara. Menjadi tidak mudah, saudara. Kita juga kadang-kadang begitu, saudara. Pergumulan kita bertumbuh, pertobatan kita, perubahan hidup kita pertama-tama secara titik pertama itu belum masuk daripada holiness dulu. Mulainya dari the authority, baru masuk kepada the holiness. Maka orang yang terus melawan, Tuhan perlihatkan dia pertama bukan the holiness. Coba saudara lihat saja dalam sejarah banyak orang Kristen. Dalam biografi banyak orang Kristen. Orang yang tidak mau turut, Tuhan kasih stroke. Belum bicara the holiness. Kenapa, saudara? Karena dia selalu berpikir, I am righteous, aku orang benar kok. Stroke pertama, masih rasa diri benar. Stroke kedua, belum menyerah. Stroke ketiga, belum menyerah. Stroke ketujuh, menyerah. Baru stroke ketujuh dia mengatakan, I am a sinful man. Yang pertama dia ketemu apa, saudara? Yang pertama dia ketemu bukan kekudusan Allah, bukan otoritas Allah, dia ketemu dulu. Seperti Petrus, Tuhan, ini kasar ya kalau kita ngomong bahasa Jakarta. Kalau lu bukan Tuhan, lu bukan master, gua kagak nurut. Masakan nelayan harus taat kepada tukang kayu, yang benar aja. Kalau bikin meja, gua nurut, tapi tangkap ikan, ini urusan gua dong. Ini bukan bagian lu. Wah, saudara, itu kalau bahasa kita kira-kira begitu. Tapi karena status otoritasmu adalah master epistata, ya gua nurutlah. Kita juga dalam perjalanan rohani kita begitu. Kita pertama-tama sering kali bukan bertemu Tuhan dengan the holiness of the Lord, bukan kekudusan Tuhan, bukan. Pertama kita ketemu otoritas dulu. Masih memberontak, tidak mau nurut, digempur lagi. Masih melawan enggak? Sudah ditendang, sudah jatuh, bangun lagi. Saya tidak mau taat. Masih lawan lagi ya? Kalau masih melawan, di smackdown. Sampai sudah babak belur. Masih lawan lagi enggak? Oh, menyerah Tuhan. Ya. Pabrik kebakaran, anak masalah, mobil hilang. Ya. Wah, ini masih mau, ini smackdown ya. Ini smackdown. Ya. Sudah di smackdown sama Tuhan. Masih menyerah? Masih lawan apa mau menyerah? Waduh, menyerah. Emas cincau belum dicuri. Ya. Ini simpanan pintu benteng terakhir. Masih melawan? Wah, sudah menyerah. Sekarang udah berani lagi. Jangan Tuhan, ini terakhir Tuhan. Rumah saya di Permata Buana ini satu-satunya Tuhan. Kalau habis ini, habis. Nah, menyerah ya.
Pertama dia bertemu dengan apa? The authority of the Lord. Sudah menyerah, baru dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa. I am a sinful man. Aku orang berdosa. Kalau enggak begitu enggak bisa. Pergumulan kita dalam pertobatan, dalam perubahan, dalam pertemuan banyak orang Kristen dengan Tuhan. Seperti itu, saudara. Kalau tidak, dia tidak mau menyerah. Petrus tidak mau menyerah. Dia argue dengan Tuhan. Kalau kita mengikuti jalan pikiran daripada Lukas, ikut jalan bukan jalan pikiran Markus, bukan jalan pikiran kronologis, tapi jalan pikiran dari skenario Lukas, maka Petrus mestinya tahu dong, kan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua dia, ya kan? Lu masih debat apa lagi dong? Kan mama mertua lu baru sembuh. Ya. Apa mau dibalik lagi, dibikin sakit lagi, lu mau tanggung biaya rumah sakit? Kasarnya kan begitu. Mestinya kan Petrus itu kan, iya ya, ibu mertuaku sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus sekarang ya. Saya tahulah siapa Tuhan Yesus itu. Kalau kita ikut jalan pikiran Lukas, saudara, kita tidak bisa nalar. Tapi sebenarnya jalan pikiran Lukas itu membukakan kepada kita satu bagian dimensi yang lain. Bahwa memang manusia berdosa, seringkali begitu. I am righteous, I am powerful. Saya banyak uang, saya tidak perlu orang. Saya tidak perlu gereja. Saya tidak perlu pendeta. Saya tidak perlu ke gereja kok. Untuk apa ke gereja? Hari Minggu pagi jalan pagi. Selesai jalan pagi makan lontong sayur. Lebih enak kan? Ya, daripada ke gereja dimarah-marahin pendeta. Nyanyi suara tinggi-tinggi kecekik. Ya. Sudah kecekik pulang disuruh bayar lagi. Ya. Mending makan lontong sayur. Habis jalan pagi loh. Ngapain ke gereja? Coba saudara lihat jalan pikiran orang dunia. Mana mau dia ke gereja? Ngapain? Pertama kali kita bertemu dengan the authority of the Lord. Baru the holiness of the Lord. Itu step kedua. Ini yang dialami Petrus. Ini yang dialami Yesaya. Proses yang sama. Setelah bertemu dengan otoritas Tuhan, dia melihat betapa Tuhan besar. Tuhan duduk di tahtanya yang tinggi. Sementara usia mati. Itu suatu kontras yang begitu tajam dalam Yesaya 6. Dan setelah itu Yesaya mendengar malaikat berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yesaya langsung mengaku, aku orang najis bibir. Baru dia dipanggil oleh Tuhan.